أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi kita bersyukur dan tahmid kepada Allah atas semua karunia-Nya. Kita juga bisa hadir di majelis ilmu, semoga menjadi wasilah turunnya hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga sampai kepada sahabatnya, kepada seluruh umat Islam yang beriman kepadanya. Amin. Tema kita sekarang bab ilmu. Yang nulis ilmu di sini ada dua, yakni sifat keilmuan sendiri, karena ini kan bab tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah ilmunya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya ulama yang dari hambanya yang takut kepada Allah. Hanya ulama yang takut kepada Allah dari hambanya itu. Allah juga berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah tiada ilah kecuali Allah. Ada perintah untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Demikian juga banyak hadis menjelaskan hal ini. Misalnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mathalul alimi 'alal abidi kamal qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang alim yang beribadah dengan orang yang beribadah tanpa ilmu sebagaimana perumpamaan bulan dibanding bintang. Ini banyak sekali masalah ini yang terkait dengan masalah ini. Intinya di dalam tazkiyatun nafs ini sekalipun orang memerlukan ilmu yang cukup. Bahkan makom ilmu ini bisa istilahnya mempercepat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya maqam ilmu. Sebagaimana ada maqam syukur, maqam sabar dan seterusnya, ada maqam ilmu. Tantangannya ketika kita belajar tazkiyatun nafs, seakan-akan orientasinya memperbaiki sifat, memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku. Seakan-akan ilmu tidak terlalu penting, sehingga lahir ungkapan untuk apa pintar-pintar kalau perilakunya bejat. Ini kutub ekstrim yang berbeda. Di sana untuk apa juga baik-baik tapi nggak ngerti apa-apa. Ekstrim berikutnya. Nah, maqam ilmu ini memastikan orang-orang yang meniti jalan itu harus memiliki sifat ilmu. Ini sifat selalu berorientasi pada ilmu dan akhirnya dia berilmu. Ibnu Qayyim memberikan gambaran, kan intinya beribadah termasuk yang menggunakan tazkiyatun nafs ini kan nanti ujungnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kan kedekatan kepada Allah. Prosesnya namanya taqarrub, hasilnya al-qurbu minallah. Proses mendekat, hasilnya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu harapannya kita punya maqam yang tinggi di sisi Allah. Itu namanya inna akramakum indallahi, punya makom yang tinggi, yakni punya posisi yang tinggi di sisi Tuhan alam semesta. Bayangin, posisinya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak bisa dibanding dengan siapapun. Tapi kita dalam bekerja, berorganisasi ingin punya posisi tinggi di mata pemilik perusahaan, di mata pimpinan. Tentu tidak merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat ketika di mata makhluk kita ingin punya posisi tinggi, tapi justru di sisi Allah kita tidak punya keinginan itu. Harapannya kita punya niat yang kuat untuk punya makom yang tinggi dan kita bisa memprosesnya dengan benar. Nah, memproses itu adalah ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan ketika orang mendekat kepada Allah tanpa ilmu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia justru semakin jauh dari Allah. Ibarat kalau mendekat itu ke arah sana,
Nah justru dia semakin ke arah sana. Semakin dia bekerja, semakin dia jauh. Mirip kalau misalnya orang bepergian, katakan kalau ke Emerald itu kan ke sana, tapi dia mengarahkan kendaraannya ke sana. Semakin dia memacu kendaraannya, bukan semakin dekat dengan Allah. Mirip orang yang beribadah tanpa ilmu, bisa jadi semakin dia beribadah, semakin dia bekerja dalam kebajikan itu, menurutnya justru semakin dimurkai Allah. Contoh orang yang kena aliran sesat. Jadi cara terbaik orang yang ada di aliran sesat itu berhenti, itu cara terbaik. Setelah itu taubat, balik arah, bukan malah terus kenceng, semakin kencengnya semakin jauh. Sering kalau bercanda, kalau ujung dari berbuat itu neraka, mendingan kita berhenti, sama-sama neraka, betul. Kenapa kita capek-capek? Ya agar kita diterima oleh Allah. Artinya jalannya harus benar. Di sini tantangannya. Di ilmu ini itu sejarah dalam tanda petik, sejarah tasawuf atau jalan masa iman. Ini memang ada dinamika yang cukup tinggi. Lahir di dalam sejarah itu jahalatul mutasawwifin, orang mutasawuf yang tidak berilmu, sehingga pernah ada kejadian orang tasawuf itu memalsukan hadis karena saking inginnya jadi orang baik. Suatu ketika ada hadis yang bunyinya itu unik, yang artinya gini: barang siapa yang baca Quran maka ada pahala 70 burung, setiap burungnya punya 70 sayap, setiap sayapnya punya 70 bulu. Ini kata seorang al-hadis. Ini hadis aneh sekali ya, seakan-akan nggak ada angka kecuali 70. Kenapa gitu ya? Karena salah satu indikasi hadis itu palsu, hadis itu aneh bunyinya. Karena kan bahasa Rasul itu khas. Siapa yang menggeluti hadis Rasulullah pasti akan ketemu. Hadis Rasul itu nggak bisa ditiru. Si bahasa Rasul itu khas sekali, nggak bisa ditiru. Bunyinya padat, maknanya luas. Pilihan katanya itu tidak rumit tapi kuat. Itu ciri hadis Rasulullah. Nggak rumit bahasa Rasulullah itu. Bukan kayak bahasa-bahasa syair Arab. Syair Arab itu kan rumit-rumit. Pilihan katanya itu nggak populer. Kalau pilihan kata Rasulullah itu simple-simple. Tapi kuat sekali makna. Ini ada hadis kok unik, diteliti. Kau dengar hadis dari mana? Dari orang yang sekarang ada di Mekah. Gitu. Dicari kan semua ulama hadis sama dulu kan begitu. Untuk memastikan hadis itu berjalan bisa 2-3 negara dilampaui. Akhirnya sampailah ketemu seorang yang disebutkan ada di Mekah. Kan pas musim haji. Setelah ditanya, kau dengar dari mana? Saya dengar dari orang yang sekarang sudah ke Madinah. Dikejarlah sampai ke Madinah. Bayangin aja Mekah Madinah zaman itu berapa hari? Bisa 1 bulan. Sampai di Madinah ketemu. Karena bisa ketemu kan belum banyak jumlahnya kayak sekarang ya. Sekarang paling 5 juta susah nyari orang. Dulu kan berapa yang haji ya? Puluhan orang aja. Sampailah akhirnya kau dengar dari mana? Dari orang yang sekarang ada di Baghdad. Dia bingung. Bagaimana hadis berujung ke Baghdad? Hadis itu kan berujungnya ke Madinah. Atau ya sahabat yang tidak jauh dari Madinah. Akhirnya dicari. Ketemu seseorang yang ada di sebuah ribat gitu ya, pondokan, padepokan kalau sekarang. Bukan padepokan si Kanjeng Mas atau siapa itu. Sebuah yang dikelilingi oleh orang-orang yang baca Quran luar biasa. Sampailah ia masuk di tempatnya Syekh dengan imamah yang besar. Tanya, Syekh, kau dapat hadis ini dari siapa? Nah kata ini, aku yang membuat hadis itu. Kagetlah. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kata dia, aku lihat orang-orang di sini jarang sekali baca Quran. Maka aku buat hadis agar mereka tertarik baca Quran. Apa salahnya? Nah, akhirnya dikasih tahu, bukankah kau tahu Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang bohong atasku, kata Rasulullah, sengaja, maka siap-siaplah dia punya tempat di neraka. Jadi ini kisah muncul di sejarah ilmu hadis yang memang memiliki persimpangan dengan orang-orang tasawuf. Makanya kenapa ada istilah tazkiyatun nafs itu?
Karena ini pernah ada singgungan, meskipun beberapa orang tasawuf agak senang dengan kisah ini, tapi ini kan kisah ada di keilmuan hadis. Artinya memang terkadang orang-orang yang mencoba untuk jadi orang baik bilang ini terkadang lupa ilmu, dan itu sampai hari ini ketemu. Yang penting jadi orang baik gitu. Baik itu apa? Ya baik, ya lembut, baik, lama-lama gampang ditipu, kamu begitu. Baik itu apa? Seakan-akan nggak boleh bicara benar, salah, udahlah ribet-ribet, yang penting baik. Paham ya? Ini memang jebakan setan. Jadi kalau orang itu ingin memperbaiki sifatnya, lupa ilmunya, sehingga halal, haram, sunnah, bid'ah, terutama bid'ah di bidang keyakinan ya. Bid'ah keyakinan itu ya sebut aliran sesat sekarang itu bid'ah di bidang keyakinan. Terkadang melupakan itu. Padahal begitu dia mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada basis ilmunya, dia sedang mencari murka dari Allah SWT. Tadi seperti aliran sesat. Anda bayangkan orang-orang aliran sesat itu bisa lebih semangat ibadah daripada aliran benar sekalipun. Itu namanya sholat malam itu bisa nangis gitu. Tak terkira. Makanya tangisan itu bukanlah tanda kebenaran sebuah aliran, enggak selamanya. Karena di Karbala juga nangis-nangis, di ratapan Yahudi juga nangis-nangis. Jadi nangis itu salah satu kebaikan di dalam kita beragama, tapi dia bukan satu-satunya tanda kebajikan orang. Karena ada nangis yang sesatnya tangisan Yahudi di batu, di tembok ratapan, tangisannya orang tadi di Karbala dan lain sebagainya. Clear ya? Itu yang pertama. Kembali, jadi dia justru jauh dari Allah. Yang kedua, seperti orang yang di asroda, yakni orang yang mutar di asroda, nggak deket-deket. Mestinya kan kalau orang beribadah itu kan tambah dekat. Kita duduk sholat, terus rajin sholat, tambah sholat, adalah kedekatan kepada Allah. Tentu tidak ada satupun orang tahu dia dekat atau tidak, tapi situasi batin, kondisi membuat dia orang dekat dengan Allah. Sebenarnya pertolongan dan lain sebagainya. Nah, orang yang beribadah, beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang mutar di asroda, jadi nggak deket-deket. Contoh gini, kalau sholat kita itu tata caranya tidak tepat, katakan sampai tidak syah, tapi orangnya nggak tahu, terus sholatnya jadi apa? Nah, itu contoh saja kan. Katakan tata caranya bagus, tapi wudhunya nggak bagus. Apa wudhu nih? Urusan wudhu aja. Katakan wudhu ini bagus, tapi nyuci najisnya misalnya, nah, sehingga diperlukan sebuah proses yang baik. Katakan sholatnya bagus, wudhunya bagus, masalah najisnya oke, tapi belum khusyuk, dia kan nggak ada bobotnya. Padahal kedekatan itu kan harus ada bobotnya, sehingga seakan-akan seperti orang dan muter di asroda. Jadi dia bekerja tapi nggak menambah dekat karena tanpa ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti orang yang bukan berbalik arah, mirip yang pertama tadi, tapi menceng arahnya. Jadi kalau kedekatan, katakan diasumsikan itu ke arah sana, kitanya ke sini, nggak sampailah ke sana. Mirip yang terkena bid'ah amaliyah, bukan bid'ah i'tiqadiyah. Kalau i'tiqadiyah kan sesat, itu ya semakin. Jadi nggak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau amal-amal yang mengandung unsur yang sangat haram sekali. Muamalah ada ribanya, muamalah ada ghararnya. Ya. Di bab ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengilmui perkara ibadah itu jauh lebih gampang daripada mengilmui perkara muamalah. Sementara sebagian besar hidup kita itu isinya muamalah, betul ya? Ibadah itu kan berapa menit? Kita sholat berapa menit? 40 menit, 40 menit. Sementara seluruh hidup kita itu sebagian besar kan muamalah. Mukmin terikat dengan muamalah karena ada halal haram di belakangnya. Setan ketika melihat dan ketika tahu bahwa orang tertentu ini telah mendapatkan sumber rezeki yang haram,
Seorang ulama salaf mengatakan, entah dari mana dia mendapatkan pandangan ini, tapi dia dikatakan, maka setan berhenti menggoda. Kenapa berhenti menggoda? Karena bagi dia orang ini sudah jelas tempatnya. Karena Rasulullah mengatakan, al-lahm alladzi nabata min sukhtin fannaru aula bi. Daging yang tumbuh dari perkara haram, neraka berhak atasnya, lebih berhak atas. Bagi setan gak usah digoda. Kalau saya melihat perkataan ini, itu saya memang ketemu banyak fenomena menarik. Orang baik sekali, baik, tak terkira, ibadah tak terkira, tapi dia belum bisa lepas riba. Oh, ini benar perkataan salah. Kan seluruhnya jadi perkara. Jadi kan ketika dia beribadah kan harus pakai pakaian halal. Makanan juga, sementara sumbernya semua haram. Terus mana yang bisa diterima dari Allah Subhanahu wa taala? Ya benar kan, setan yang katakan aja udah. Ya nggak usah digoda, atau ujungnya juga keliru-keliru. Dia sedekah pakai harta haram, dia haji naik harta haram, dia sholat pakai pakaian haram. Atau dari mana? Itu contoh, itu namanya ketika tanpa ilmu. Jadi mengilmui muamalah itu lebih dipentingkan karena memang saking luasnya. Saya berikan contoh sekilas. Hari ini kita masuk bisnis digital atau bisnis online. Bisnis online itu turunannya kepada hukum namanya jual beli salam. Jual beli salam itu dulu sebenarnya diharamkan, cuman dihalalkan karena kebutuhan. Karena kan jual beli salam itu kan barangnya nggak ada. Sementara peluang untuk berselisih pasti tinggi, barangnya nggak ada. Makanya salam itu diizinkan kalau diberikan sifat yang sangat-sangat akurat, sehingga seakan-akan seperti melihat barangnya. Dulu kalau masyarakat tradisional jualan salam itu gini, Pak, saya punya gabah di rumah 1 ton. Gabahnya itu kering saya sudah jemur selama 1 bulan. Ini padi IR4, IR64, kuning, mentes. Nah, gitu kira-kira harganya segini, Bapak mau? Nah, kalau mau saya kirim. Clear ya? Jadi tidak boleh ada sifat yang dipahami berbeda oleh salah satunya. Kalau dipahami berbeda oleh salah satunya, baik pembeli atau penjual, nggak sah. Misalnya, menurut dia mengatakan mentes itu begini. Kerja ini mah bukan mentes ya, yang isinya padat gitu. Nggak terima, itu nggak sah salamnya. Karena ada kesalahpahaman. Sekarang jual online itu kan jualan sifat, betul ya. Jual baju dari katun kuning, sedangkan katun itu berderet. Zaman dulu katun cukup, karena katun ya itu doang. Sekarang kan katun ini, katun ini, katun ini, katun Jepang, katun Korea, katun ini. Jadi sifat itu tidak bisa cukup 1-2 variabel. Terus warna kuning, zaman dulu kan kuning, warna biru udah gitu doang. Sekarang kuning ini. Jadi yang masuk wilayah itu pastikan detail pensifatannya. Itu contoh. Sekarang banyak bisnis yang memang penjelasan hukumnya agak detail. Kenapa? Karena memang sudah kompleks. Nah, ini saya katakan, ketika orang akhirnya bermuamalah sering kejebak perkara yang tidak boleh, berarti kan seluruh hasil muamalahnya tidak sah, terus dipakai ibadah. Lah kan sama, kan tidak membuat dekat. Clear ya? Ini konsekuensi. Dan insya Allah sekaligus itu maqam ilmu ini kata Ibnu Qayyim. Secara umum maqam ilmu ini yang pertama, dengan ilmu insya Allah membuat ibadah kita sah dan diterima. Kalau sah itu bicara fikih, diterima bicara ilmu tazkiyatun nafs. Kan harapannya seluruh ibadah kita itu sah dan diterima, bukan sekedar sah. Sah lebih gampang daripada urusan diterima. Jadi kalau kita sah saja belum selesai, gimana kita bahas diterima? Makanya ini Bapak Ibu, kembali ke materi muhasabah beberapa waktu yang lalu.
Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak satu pun kita itu lewat. Serius. Kita itu beruntung karena dua hal. Yang pertama, Allah masukkan kita ke surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Karena kalau kita neliti amal begini ini luar biasa. Kita bisa mencapai posisi syah dalam semua perbuatan. Itu kerja keras nggak terkira. Gini aja kan, syah di bidang sholat kan berarti harus ada suci najis, wudhu bener, tata caranya bener, gitu doang kan? Kan nggak bisa sembarangan. Gitu. Apalagi bicara diterima, sah dalam muamalah, sah. Yang kedua bicara diterima. Diterima itu bicara niat, ikhlasnya tidak ikhlasnya, makna yang ada di dalam ibadah. Kalau sholat harus ada khusyuknya di samping ikhlasnya ya, baru diterima. Kalau takwa, saum ada takwanya. Kalau saumnya cuma mulutnya doang tapi hatinya enggak, perilakunya enggak, ya kan terima pula saumnya. Haji juga begitu. Ini kan dimensi luas sekali. Tapi insya Allah kalau kita punya kontribusi ilmu, harapannya ibadahnya syah dan diterima. Yang kedua, dengan ilmu insya Allah kita bisa punya kemudahan untuk menumpuk kebajikan dari sebuah perbuatan meskipun sederhana. Apa yang maksud saya? Seperti orang yang nyari bisnis, nyari uang. Kalau orang itu punya strategi, punya ilmu, orang yang nyari uang itu sekali jebret dapatnya banyak. Tapi kalau enggak ya dapatnya dikit, ya kira-kira. Kan ada orang yang nyari uang itu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari dapat banyak. Ada orang sehari semalam dapatnya ya segitu-gitunya aja. Ini bab kecerdasan. Biasa kalau di training kan carilah uang dengan kecerdasan, bukan dengan kemototan, gitu ya. Bukan dengan otot, tapi dengan kecerdasan. Nah, sama nih, kalau kita ingin numpuk pundi amal, harus ada ilmu. Masih ingat kemarin kualifikasi amal yang membuat kita bisa lebih banyak kan? Ada karena kadar keikhlasannya. Masih ingat ya? Sudah saya sampaikan di sini. Kadar keikhlasannya. Yang kedua, kadar ketepatannya. Yang ketiga, kadar keutamaannya. Yang keempat, kadar jumlahnya itu ya. Yang kelima, kadar keistiqomahannya. Yang terakhir, kadar manfaatnya. Kalau kita bisa memenuhi amal pakai 5, 6 atau 6 kualifikasi, ya amalnya meskipun sama-sama beramal, dapatnya banyaknya tak terkira. Sampai Imam Nawawi mengatakan gini, setiap saya beramal, saya minimal dari 1 perbuatan itu saya bisa mencatatkan 7 perbuatan di amal yang sama. Jadi istilahnya 1 dayung bukan 20 terlampui tapi 70 terlampui. Itu Imam Nawawi. Dari mana? Dari niat yang dimainkan. Contoh gini, Bapak nih ngaji nih, niatnya kan ngaji, 1 kebajikan. Yang kedua, niat makmurkan masjid, bajikan enggak? 2 hal berbeda itu. Yang ketiga, niat ketemu orang soleh, niat jamaah tadi, niat apa, terus dimasukkan aja yang bisa masuk di mari di situ. Dapat 7. Sama-sama datang ke orang tua, niat ngormatin orang tua, niat ketemu saudara-saudara, niat silaturahim, niat memperbaiki tetangganya orang tua. Kan bajikan berbeda itu. Dan lain sebagainya. Jadi dengan ilmu itu kita bisa dapat kebajikan bahkan dari amal yang biasa. Sementara orang itu kalau nggak berilmu, yang pokok pun bisa nggak dapat. Itu orang pilih orang nyari uang. Makanya terkadang saya melihat kemuliaan orang itu kan waktunya sama sebenarnya. Kemuliaan si Allah ya. Waktunya kan sama-sama 63 tahun. Tapi ketemunya ada orang-orang mulia seperti itu. Karena dia setiap menit yang ia lewati bisa membubuhkan nilai 10 poin, 100 poin. Sementara yang lain cuma 1 poin, setengah poin. Itu semuanya menggunakan. Ya, kisah yang terkenal itu Imam Syafi'i suatu ketika datang ke rumah Imam Ahmad,
Di malam itu bisa menyelesaikan 250 masalah di satu malam. Bayangin aja, 250 masalah selesai. Masalah itu sekarang dipakai oleh orang sedunia. Dapat banyak nggak kira-kira? Satu malam saja. Itu namanya berilmu. Makanya beramal pakai strategi, istilah kata gitu. Kalau enggak ya dapatnya ala kadarnya. Tentu ya semuanya nanti setelah rahmat Allah SWT. Yang terakhir nomor 3, dengan ilmu insya Allah punya maqam dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang punya ilmu beberapa derajat. Maqam al-ulama. Maka saya katakan bahwa al-ulama itu maqam kedekatan, bukan maqam sosial. Ini juga sering salah paham. Ulama itu maqam kedekatan. Kayak di sebagaimana ada ulama, ada solihin, ada di kan awabin, kan ada, kan itu ya, kan ada awabin, ada syagirin, ada apa-apa itu maqam-maqam itu. Itu maqam di sisi Allah. Cuman maqam ulama itu yang mengcover semua maqam itu. Al ulama warathatul. Kalau maqam ulama itu maqam kedekatan, maka setiap kita harus mencari supaya dapat posisi ulama. Dia bukan status sosial, bro, bukan. Ulama itu bukan status sosial, itu maqam kedekatan. Bisa jadi seorang kiai gede itu si Allah bukan ulama dia. Dan bisa jadi orang biasa banget nih, kata tukang nyapu jalan, dia ulama si Allah SWT. Karena memang dia alim saleh, cuman kerjaannya nyapu jalan. Makanya Anda lihat dulu para ulama tuh, kan misalnya Imam Az-Zahabi. Zahabi itu apa maknanya? Tukang kemasan. Dia ulama besar, tapi kerjaannya tukang kemasan. Ada Al-Khayyat, ada namanya Al-Khayyat, ulama hadis tuh. Dari dia ulama besar, tapi kerjaannya tukang jahit. Nah, hari ini bergeser. Ulama itu status sosial, apalagi sampai menjadi pekerjaan. Naudzubillah gitu. Terus ditata. Jadi orang yang ada di posisi ini, sementara Allah titipkan ilmu padanya, itu tantangannya besar. Terus bisa menata hati. Karena kan ia dititipi oleh Allah ilmu, dititipi oleh Allah SWT. Makanya dulu teman-teman kita yang di Madinah, kalau kita ingin mau nyari hidup enak, kita nggak ingin pulang. Kita yang tinggal di sana, kalau kita pribadi urusannya nggak ingin pulang, tinggal aja di sana. Udah kan, nggak capek-capek, nggak ruwet-ruwet, nggak ngurusin Jakarta ruwet. Tapi kan Allah telah berikan kesempatan kita untuk mengais ilmunya Allah dan Rasulnya, bahkan di tempat Rasulnya. Apa kemudian kita biarkan begitu saja nguap, kemudian hanya kita nyari rezeki di tempat orang? Itu merupakan pengkhianatan terhadap ilmu. Maka akhirnya harus pulang kita. Allah titipkan ilmu padamu, masa engkau kemudian mau simpan sendiri? Pengkhianatan itu kira-kira. Jadi dia kesini emang harus mengeluarkan semua yang dulu ia dapatkan, dan semoga menjadi amal soleh. Cuman ini masalahnya menjadi rumit ketika ulama itu akhirnya menjadi urusan sosial, apalagi sekedar belangkon, sekedar surban atau apa saja. Dan ini makom kedekatan. Makanya saya katakan di sini, semoga nanti kita semua terinspirasi. Semua kita harus mengejar makom ulama. Tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang takut pada Allah itu ulama doang. Artinya semua kita harus jadi ulama. Karena semua kita kan harus selamat dari siksa Allah. Artinya kalau ingin selamat, kita harus takut kepada. Sementara yang bisa memenuhi kualifikasi takut itu cuman ulama. Berarti harus kita semua jadi. Nah, kalau umat Islam itu semuanya makomnya ulama, agama tegak. Itulah generasi awal. Sahabat semua yang 100.000 sahabat atau 100.004, apa Ibnu Hajar mengatakan 100.000 del ya di kitab Al-Isobah, 100.000 semua kulluhum ulama. Makanya
nggak ada satupun sahabat yang kemudian nganggur di rumah fokus ngurusin onta, nggak ada. Meskipun dia punya onta, dia seorang petani, pasti di pundaknya ada beban mengembangkan agama. Pasti itu sahabat. Kebetulan sahabat-sahabat yang dari Quraisy itu memang kerjanya memang bepergian, dia nggak pernah betah di rumahnya, udah pergi aja. Itu hikmahnya Islam diturunkan di tanah Quraisy, coba diturunkan di tanah Jawa, udah ada mengker di Jawa mulu, tuh nggak pergi. Orang Jawa kan nggak pergi kemana-mana. Agak mendingan orang Madura lah itu pergi kemana-mana, sampai di Mekah sana orang Madura banyak. Australia itu Madura juga banyak. Orang Padang sama suka pergi. Jadi di pundaknya itu ada beban keilmuan yang harus ia sampaikan ke orang lain. Jadi kami ulangi lagi ya. Jadi ada fadilah yang tak terkira di Kitabul Ilm atau ilmu ini, di mana insya Allah justru bisa mendapatkan darajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Clear? Secara global dibagi menjadi dua, ada ilmu yang fardu ain, yang kedua yang ilmu fardu kifayah. Dan semua muslim apapun profesinya harus menyelesaikan ilmu fardu ain. Ini fardu ain adalah ilmu di mana setiap muslim wajib tahu ilmu ini. Kalau tidak dosa. Ilmu itu apa saja? Yang pertama, ilmu untuk membenarkan tauhidnya dan keimanannya. Ini yang biasa sebenarnya ilmu tauhid namanya sekarang. Dulu ya enggak, Quran wa hadis diajarkan begitu saja. Tapi kan Quran itu isinya kan ada tauhid, ada ibadah, ada ini, ada sejarah kan. Quran itu kan kayak lautan. Ya, makanya diambil yang paling wajib. Nah, maka ayat-ayat tentang tauhid, hadis-hadis tentang tauhid yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Bukhari misalnya di Kitabul Iman. Dan namanya khusus hadis masalah tauhid, tapi yang hadis sahih ya, ada hadis-hadis yang lain. Jadi setiap kita tidak boleh beralasan ya karena aku tukang listrik, boleh dong aku nggak tahu masalah syirik. Oh nggak bisa. Mau kita tukang siapapun harus clear itu tauhidnya, imannya. Sampai akhirnya nggak tahu konsep qada qadar, nggak bisa dibenarkan. Itu kan sudah mulai agak rumit. Qada qadar, konsepnya kayak harus clear. Nah, iman yang benar itu 3 kualifikasinya. Sudah pernah saya sampaikan, mengulas saja. Yakni sahihul iman, kedua salimul iman atau salamatul iman, yang ketiga hayawiyatul iman. Imannya benar, yakni konsepsinya benar. Nah, ini nanti kaitannya dengan sesat nggak sesat pemahamannya. Jangan dianggap remeh ya. Benar, yang penting benar dulu. Karena kalau di bab uniknya di tauhid itu, kalau salah sesat. Di iman itu hanya ada satu pilihan, 100% benar, nggak boleh 80%, nggak ada. Iman nggak bisa, nggak kayak ibadah. Saya percaya setengah Rasul, sah nggak? Satu nggak kau percayai, gugur semua iman. Kan cuma nggak percaya sama Rasulullah doang kan? Katakan Nasrani, percaya sama Tuhan, Allah. Cuma akhir-akhirnya malah mensyirikkan. Seandainya Tuhannya Allah sudah ya, nggak syirik dia. Terus kan nggak, awalnya itu kan cuma nggak percaya sama Rasulullah doang. Tapi statusnya jadi kafir apa jadi muslim tetap? Nggak usah gitu. Mempercayai Rasulullah Muhammad itu Rasul, tapi masih ada Nabi setelah Rasul. Syiriknya, murtad nggak? Murtad. Si tauhid itu kayak balon. Engkau coblos meskipun dengan jarum kecil tetap pecah. Ya kan cuma jarum kecil pecah mah. Kecuali aku tabrak, nggak mau ditabrak, sampai pecah sudah. Si tauhid itu bisa pecah karena perkara kecil, bisa karena perkara besar. Kalau mengingkari Allah ya maklum dia kafir ya maklum. Tapi ini enggak, sekedar mengingkari bahwa ada Rasul setelah Rasulullah. Dia meyakini itu, pecah balonnya. Lebih rendah lagi boleh menghinakan Quran, pecah balonnya. Jangan dianggap remeh. Ini kasus lagi ramai sekarang. Bahkan satu ayat kau tidak akui di Quran, pecah balonnya. Nah, ini kayak gini kita harus clear ilmunya, jangan dianggap remeh. Bahkan lebih rendah lagi, Quran kau injek karena kau menghinakan Quran,
pecah balonnya. Lah kan cuman gitu. Makanya nanti ada case. Lah yang kerja di ini gimana? Ada orang nginjek Quran itu, kalau menghinakan pecah balonnya. Tapi kalau dia kerja, lah kan kerja di komplek Quran kan naik-naik itu. Nah, itu harus kuat. Karena tidak boleh sampai dia ingin menghinakan Quran itu pecah balonnya. Firman Allah SWT. Jadi masalah tauhid itu rentan sekali. Makanya harus kuat ilmunya supaya nggak tahu mana yang menyebabkan murtad, mana yang tidak. Sementara Rasul sudah kasih warning ya, nanti akan masa di mana orang akan masuk di fitnatul lail ya, fitnah yang mudlimah ya. Fitnah yang gelap gulita, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Sekedar dapat cowok ganteng dikit, itu pun juga gantengnya ala kadarnya, langsung berubah agamanya, seakan-akan gak ada orang ganteng. Dapat cewek cantik, itu juga cantik ala kadarnya, berubah gitu doang. Lebih rendah lagi dikasih mie 10 sama beras 2 kilo, berubah agamanya. Saking rendahnya agama, clear ya. Ini perlu kokoh. Nah, semoga sih kita berkesempatan di sini. Nanti setelah saya terangkan, di masjid itu minimal harus ada 4 ilmu pokok itu di masjid. Yang ilmu fardu ain itu, tauhid harus ada. Dan ngajarnya jangan yang muter-muter, harus terstruktur supaya jamaah tahu sudah apa dan belum apa. Bukan ngaji seingatnya. Mana bisa nggak bawa buku, saya ingat loh yang sudah sama yang belum loh. Urut saya. Jadi materi itu harus urut supaya struktur pemikirannya jamaah itu clear. Jadi nanti yang ketinggalan, aku pernah ketinggalan tema itu. Nanti misalnya beberapa tahun udah selesai ini, balik boleh. Bukan terus materi nggak jelas, muter, nggak jelas tematik. Nah, kapan pokoknya? Masih tauhid. Yang kedua, ilmu yang membenarkan tindakan hukumnya, baik yang terkait ibadah atau terkait muamalah. Ini biasa disebut dengan ilmu fikih. Bukan berarti kalau kita mau jadi orang baik terus ngawur ibadahnya, karena yang penting insya Allah Allah Maha tahu. Nah iya, Allah Maha tahu, masa Allah nggak tahu? Jadi ibadah kan ada, semua ada aturannya. Di sini semua kita mohon rendah hati untuk mau meluruskan ibadahnya dengan apa yang seharusnya. Karena input kita beribadah kan bisa jadi bukan dari hadis atau dari Quran. Inputnya kan dari tetangga di sebelah rumahnya, dari masjid di mana dulu dia tinggal, adalah ibadah. Pastikan yang kita kerjakan itu benar. Paham ya? Awas, mensunnahkan perkara bid'ah tidak boleh, membid'ahkan perkara sunnah juga tidak boleh. Kalau wilayah itu hukum memang mukhtalafun fi bainal ulama, khilaf antara ulama, harus tetap diposisikan khilaf, nggak boleh diambil kesepakatan, karena kita bukan levelnya mencari kesepakatan, tengkar nanti. Kalau memang masalah-masalah fikih, posisinya fikih. Kalau bid'ah, ya bid'ah. Pahami insyaallah. Kita punya kerendahan hati. Insyaallah kalau ilmunya luas, insya Allah kita ketemu. Tidak mungkin orang yang ingin benar tidak diberikan jalan oleh Allah, pasti dikasih jalan oleh Allah. Itu di bab ibadah. Jadi harus clear ibadahnya. Harapannya diterima oleh Allah SWT. Bisa dipahami ya. Jadi oleh karena itu, kalau ilmu itu sempit, maka tindakan hukumnya pasti ketatnya tak terkira, atau longgarnya tak terkira. Ketatnya itu yakni apa aja salah semua, nggak boleh. Nanti sampai lahir gitu. Mirip orang itu kalau kurang ilmu kesehatan, ada 2 kemungkinan. Dia makannya ngawur atau malah kurang makan. Katakan kita nih nggak terlalu ilmu tentang masalah gula, nggak tahu. Saking hati-hatinya nggak pernah makan gula, akhirnya kena penyakit kurang gula, drop. Atau saking ngawurnya maka kena gula. Itu mirip. Kalau masalah ilmu, masalah hukum apa ibadah muamalah ini, itu nggak cukup. Saking hati-hatinya semua dilarang, seakan-akan salah semua. Atau saking kurangnya apa aja boleh. Itu banyak larangan udah masuk. Paham?
Saya katakan tadi, memasukkan hal lain dari luar agama tidak boleh, mengeluarkan perkara yang sudah di Islam kau keluarkan dari Islam juga tidak, sama-sama salahnya. Itu mirip tadi, makan gula kebanyakan juga salah, kurang gula juga. Beragama itu harus pas. Nah, pas itu ternyata luas di Islam itu. Makanya ada istilah itu, ada bid'ah ziyadah, ada bid'ah naqisah. Bid'ah ziyadah itu bid'ah karena suka nambah-nambahin. Ada bid'ah naqisah karena bid'ah suka ngurang-ngurangin. Saking takutnya bid'ah, habis sholat gak pernah zikir, langsung kabur. Serius, ini fakta di mana? Suatu ketika saya punya teman, kisah panjang. Namanya dia anaknya tokoh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah awal zaman Kiai Dahlan itu punya anak. Ini salah satu anak keturunannya gitu. Tokoh Pak Jafnan namanya. Dia guru dosen di UGM, ambil S2 S3 di Malaysia. Nah, dia itu habis sholat zikirnya lama sekali. Nah, teman Muhammadiyah bilang, kapan lu jadi NU? Gitu. Kata bilang juga gitu ya. Si kata, Muhammadiyah bener tuh begini, kau baca tuh ajarnya Kiai Dahlan. Seakan-akan kalau orang takut bid'ah, akhirnya nggak zikir. Itu fatal. Karena ada azkar ba'da salat dan zikirnya itu luas sekali. Nanti ada bahasan para ulama. Bolehkah azkar ghairu ma'dzur ba'da salat? Oh, banyak nanti kajiannya. Jadi ilmunya harus luas. Kalau ilmu luas itu nanti clear. Oh, ini yang pokok, ini ada ruang. Saya kayak dokter itu loh. Dokter itu kan terkadang bisa tidak lebih ketat daripada orang biasa di makanan, karena kalau ini boleh kok asal segini takarannya boleh, apa? Nah, kan. Tapi kalau yang nggak tahu-tahu itu, saking ketatnya apa aja dilarang, betul nggak kira-kira? Atau apa aja? Bahas ya. Ini urusan agama kira-kira. Ilmunya harus cukup. Awalnya tidak boleh ilmu asal dengar. Kalau kurang, terlalu ketat, sehingga apa aja dilarang, itu juga bahaya. Kau nanti terjebak mengeluarkan yang masih di agama, keluarkan keluar agama, atau memasukkan yang bukan di Islam, kau masukkan ke sini juga tidak. Ya, biasa disebut dengan ilmu fikih dengan segala turunan ilmu di bawahnya. Makanya catatannya ya, awas catatannya. Kalau nanti untuk masyarakat kebanyakan hari ini, kalau ada tindakan hukum, kok punya rujukan di salah satu mazhab 4, maka dapat dibenarkan. Clear? Tidak boleh disalahkan. Karena mereka punya prosedur penetapan hukum yang sudah kokoh sekali. Itu ilmiah. Kalau ada tindakan hukum, kok dapat pembenaran di mazhab 4, maka dapat dibenarkan. Tidak boleh disalahkan. Itu kesepakatan para ulama. Jangan ngerasa benar sendiri kemudian nggak pakai kesepakatan itu. Nggak, ini kan hadisnya nggak sahih. Awas, ini sekarang suka kita nyebutnya kesahih-sahihan. Ada beberapa ungkapan di tengah masyarakat itu nggak ilmiah sebenarnya. Contoh gini, kalau ada tindakan ditanya, Rasul ngerjain nggak? Itu pertanyaan itu tidak ilmiah. Karena untuk menjadi benar, rujukannya tidak hanya tindakan Rasul, boleh perkataannya, boleh ketetapannya, bahkan boleh menggunakan kias. Nggak ada hadisnya, tapi dikiaskan, betul nggak kira-kira? Itu namanya penetapan hukum. Jangan salah ya, antara kita ngikuti tindakan Rasul dengan bertindak benar secara hukum itu bisa jadi beda. Karena tidak semua yang dibenarkan secara hukum itu dikerjakan sama Rasulullah. Kenapa? Ada yang dibenarkan dan Rasul tidak ngerjakan. Contohnya apa? Azl. Orang mengeluarkan sepeda di luar tempatnya itu Rasul nggak ngerjain. Lebih tepatnya tidak ada bunyi bahwa itu kerjaan Rasul. Bunyinya kata sahabat, kami melakukan azl dan wahyu itu turun. Kok boleh? Nggak boleh. Karena untuk menjadi boleh, dasar hukumnya bukan hanya perbuatan Rasul, bisa jadi perkataannya, bisa, bukan perbuatannya. Clear ya? Ada atau pertanyaan lagi, hadis ini sahih nggak? Itu juga pertanyaan nggak ilmiah. Karena untuk jadi dasar hukum itu tidak hanya sahih, hadis sahih dasar hukum, hasan juga boleh jadi dasar hukum, dhaif yang rendah tapi dia diangkat oleh hadis yang lain juga boleh dasar hukum. Contoh sholat tasbih, itu contoh. Nah, di sini nanti ada perdebatan para ulama. Kalau ada perdebatan ya udah biarin aja. Paham kira-kira?
Jadi tidak semuanya harus hadis sahih, jangan salah loh. Karena hadis hasan itu banyaknya tak terkira. Di Sunan Tirmidzi, Nasai Tirmidzi itu tidak semua hadis sahih dan bisa jadi dasar hukum. Karena kalau dasar hukumnya cuma hadis sahih, yang pertama, tidak ada satu ulama yang mengatakan itu. Jangan dianggap malah itu benar. Yang kedua, akan membuang sebagian besar perkara hukum. Karena sebagian besarnya bisa bukan hadis sahih dasarnya, tapi hadis hasan. Dan itu benar adanya. Itu contoh beberapa pertanyaan yang seakan-akan benar. Ini karena ilmu. Terus yang tadi beberapa itu, jadi yang kedua ilmu yang membenarkan ibadah dan muamalatnya. Tapi ternyata saya ulangi lagi, urusan ibadah itu gampang sebenarnya, karena nggak berubah sepanjang masa, nggak berubah. Yang rumit itu muamalah. Sementara muamalah itu banyak terkait dengan perut, yakni makanan halal atau haram. Gitu. Justru itu yang harus difokusi. Kalau ibadah itu sebenarnya gampang, pokoknya kerjain aja yang dicontohkan, kelar sudah. Tapi muamalah itu dinamikanya tinggi. Bapak semua kan kerja di perusahaan. Perusahaannya kan punya muamalah, nggak tahu itu muamalahnya kayak apa. Katakan nih main obligasi, main ini, apa saja lah namanya juga perusahaan. Tuh. Apalagi yang perusahaannya besar, terus dia ikut akhirnya ngelis apa di bursa saham, terus apa, terus ini, luar biasa itu dinamikanya di situ. Perlu clear semua, terutama orang keuangan ya, harus clear semua kebijakan perusahaan dengan keuangan harus syar'i. Nah, itu juga harus dipastikan. Kalau tidak kan berdampak kepada diri kita. Makanya ada orang nanya, kita itu rezekinya halal apa haram sih? Ya semoga halal. Nah gitu kan jawabannya. Didetailin, bisa gak ada yang lewat. Makanya beruntung Allah itu memasukkan kita ke surga karena rahmat. Ada orang nanya, Ustaz anak PNS halal enggak? Gak usah nanya. Oh gitu. Karena zaman dulu, zaman Ghazali saja itu, uang negara itu kan maksudnya uang syubhat. Zaman Ghazali itu abad keempat, padahal itu pemerintahan Islam. Itu oleh ulama tazkiyatun nafas tasawuf itu masih kategorinya syubhat. Karena input negara itu kan dari berbagai macam hal. Gitu. Clear? Sekarang input negara dari rokok, narkoba kalau perlu. Narkoba ada nggak tuh narkoba? Nggak ada ya. Apa saja, pelacuran, apa saja. Makanya gimana? Ya jangan nanya. Ya supaya ente nggak tahu jadi enak. Makanya mohon pada Allah ampunan atas semua. Serius itu. Di bab muamalat Pak, sebenarnya jauh lebih ngeri daripada ibadah. Ibadah itu gampang. Muamalat jauh lebih rumit. Memang ibadah itu langsung terkait dengan Allah. Muamalat enggak. Tapi muamalat itu dasar ibadah diterima itu di muamalat. Karena semua yang kita makan hasil muamalat. Yang jadi darah itu hasil muamalah semua. Nah, kalau muamalah enggak clear, ya semoga sih Allah ampuni yang salah-salah dan Allah terima yang baik. Yang ketiga, ilmu untuk memperbaiki hati dan akhlak. Namanya ilmu tazkiyatun nafs. Ini yang kita baca. Ini fardu ain, jangan dianggap jangan. Ini bisa lebih penting daripada ilmu-ilmu yang keren-keren itu. Ini ilmu fardu ain karena orang wajib bersyukur. Orang wajib ikhlas. Karena harus berilmu masalahnya. Kan sering kita dengar kewajiban itu seakan-akan tindakan anggota badan. Kewajiban itu apa? Sholat, zakat, puasa. Emang ikhlas nggak wajib? Syukur nggak wajib? Cuman karena amal hati itu nggak bisa diukur, makanya nggak ada punishment-nya di dunia. Kalau orang nggak sholat, ada punishment-nya itu di dunia, bisa ditakzir oleh imam. Tapi kalau orang nggak syukur, ngukurnya gimana? Nah, justru nih catatannya. Pelanggaran di tazkiyatun nafas itu bisa lebih bahaya daripada pelanggaran di hukum fikih. Kalau pelanggaran hukum fikih, contoh zina ada hadnya, gampang ya. Tapi pelanggaran tazkiyatun nafas itu nggak diselesainya di dunia, nggak diselesaikan karena ngukurnya nggak bisa. Masa ada pengadilan mengadili karena kau tidak bersyukur, gimana ngadilinya? Nggak bisa. Karena kau tidak ikhlas maka kita akan hukum, benar nggak bisa? Diadilinya kelak di depan Allah. Yang bahaya, pengadilan di depan Allah itu keras, punishment-nya keras.
penyelesaiannya ekstrim. Karena kita nggak ada uang lagi, kita hanya ada punya kebaikan atau keburukan. Udah gitu doang aja. Begitu kebaikan ditolak semua, clear. Udah simple. Jadi nggak rumit, nggak pakai babi bu. Kebaikannya tolak semua, clear. Banyak keburukan yang ia miliki ditimbang, glek, sudah selesai. Di sini kan masih bisa diapa-apain. Apa ya? Pakai uang, apakah pakai ini? Masih banyak lebar. Jadi nah itu pengadilan depan Allah itu lebih bahaya. Makanya beberapa kali saya sampaikan, kalau kita punya masalah dengan orang, khusus urusan yang nanti ribet di akhirat, mendingan kita selesaiin di sini. Ibarat kata kita kalah dikit lah, itu lebih baik daripada nanti malah kita ngotot di sini, ternyata di sono kita salah. Nah ribet begitu. Contoh, katakan gesekan, seret mobil di jalan. Yang benar salah kan otot-ototan tuh begitu. Ya bapak yang salah, bapak tadi yang nggak ngerem, panjang lebar. Udah pak, udah saya ini deh, udah saya ikhlasin. Bapak mau diganti apa? Udah ya sudah, berarti udah. Karena kalau kita ngotot, ternyata nih orang belum terima. Di akhirat masih nuntut. Ya terima udah selesai ya. Deal ya pak, deal. Dah, berarti saling maafkan atau saling ganti. Tapi enggak. Udah ngotot, akhirnya dibawalah keputusan dia itu ribet. Karena sampai kita jatuh salah, akhirnya kan pahala kita diminta. Karena punyanya kan cuma pahala doang kita kan, nggak ada yang lain, diminta. Nggak cukup, keburukannya ditaruh kan gitu tuh. Masya Allah, selamat dunia akhirat. Semoga kita sama orang selamat, hati-hati lah. Semua sih nggak gampang ya. Makanya nih, ini salah satu fenomena. Ilmu gini ini kalau nggak moderat membuat orang langsung berhenti nggak mau berbuat. Itu betul. Saking takutnya udahlah bisnis sudah. Khawatir nah bisnis mah kalau gini mah bener nggak kira-kira? Makanya ngaji tazkiyatun nafas itu harus clear ilmunya. Kalau enggak bisa orang jadi fatal. Itu zaman dulu kan langsung fatal akhirnya. Kenapa? Udahlah daripada ribut lah mending selamatnya di akhirat dah. Bener loh. Apalagi masuk politik, lahirlah keburukan baru. Hal-hal pokok itu dipegang orang fasik. Lama-lama orang solehnya juga diusir dari negerinya. Sama jadi kan nggak bisa jadi orang soleh juga ujungnya. Mirip orang yang harus nyebrang titian sulit karena orang tuanya di seberang jembatan. Udahlah daripada kejegur, aku nggak usah nyebrang ya. Tapi kan kamu nggak ketemu orang tuamu. Kalau gitu nyebrang sembarangan, ya bodoh. Kamu masuk ke jurang. Terus gimana? Nyebrang dengan hati-hati. Nah, posisi muslim itu kayak gitu. Namanya ngelola bisnis, ngelola itu, emang dinamikanya tinggi. Harus hati-hati. Oh nggak bisa. Kalau nggak mau ngambil, nanti kau nggak ketemu orang tuamu. Jadi di mata orang tamu kau jelek nilainya, meskipun ada alasannya. Nah, jadilah orang soleh yang lemah. Ini fenomena masih belum seimbang nih. Masih lahir orang soleh yang lemah, orang fasik yang kuat. Itu nggak boleh terjadi di dunia, bahaya. Yang ada itu orang soleh yang kuat. Karena orang fasik itu kalau kuat bahaya. Orang kafir itu kalau kuat bahaya, karena akan digunakan menyesatkan orang hidup. Proses doanya Nabi Nuh. La tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sisakan di atas muka bumi ini orang kafir satu pun jangan sisakan. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Kalau engkau sisakan dia hidup, dia akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak melahirkan kecuali orang-orang jahat. Makanya jangan biarkan negeri tanah jatuh ke orang fasik, apalagi orang kafir, bahaya. Kenapa? Karena dia akan membuat kerusakan. Karena nggak punya iman pada Allah dan hari akhir. Ya ilmu, ini di sini ketika saya bicara ilmu ini, mohon tidak membuat kita akhirnya nanti langsung mundur teratur dari semua kehidupan. Bukan itu. Islam itu robbaniyah, bukan rohbaniyah.
Robbaniyah yakni selalu bertindak dengan nilai robbani, bukan rohbaniyah kependetaan, keluar dari dunia karena ingin jadi orang saleh. Adalah di masjid aja, sudahlah semakan makannya, kalau sampai nanti nggak makan mati ya sudah kita terima. Nggak begitu berislam. Jadi ini harus kita upayakan gimana tetap itu tazkiyah. Makanya saya katakan, saya sering menyampaikan tazkiyah nafs ini tasawuf kota. Nah, tasawuf kota, bukan tasawuf desa. Kalau tasawuf desa itu kita mundur teratur dari kehidupan, yang penting jadi orang baik. Kalau ini enggak, kita masuk kepada kehidupan dan tetap jadi orang baik. Kalau kan ada tingkat-tingkat saleh, saya sudah pernah nyampaikan ya, saleh di tengah lingkungan saleh. Nah, itu satu kebajikan, tapi ini biasa. Saleh di tengah lingkungan tidak saleh, baru tinggi nilainya. Lihat. Nah, yang terakhir lebih tinggi. Dia saleh dan bisa merubah lingkungan yang enggak saleh tadi. Nah, ini para petarung. Kita hari ini butuh orang soleh yang level ketiga, para petarung. Bukan sekedar bertahan soleh di tengah orang soleh, itu masih belum. Harus bisa merubah keadaan, para petarung. Gak cukup jadi orang soleh yang baik terus diem lemah, tapi cari orang soleh yang petarung supaya bisa mendesakkan kebajikan ini di tengah-tengah mereka. Ya, 3 ilmu. Yang nomor 4 ilmu untuk menyempurnakan ilmu 4 itu. Contoh kayak kajian tafsir, kajian hadis, usul fikih, itu untuk menyempurnakan 4 itu. Karena orang fikih nggak kuat kalau nggak pakai usul fikih. Termasuk di dalamnya bahasa Arab sampai level tertentu, itu fardu ain. Bahasa Arab untuk mengetahui makna sholat itu fardu ain. Bahasa Arab yang untuk makna sholat itu fardu ain. Harus tahu makna syahadat, tasyahud. Karena itu mendorong kepada kekhusyuan salat. Tapi bahasa Arab dipakai ngomong sama orang Arab enggak. Bahkan ila aina anta itu enggak wajib kalau itu. Yang wajib itu kita itu at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatullah, itu yang wajib diketahui. Jangan belajar bahasa Arabnya jangan nyampe. Yang fardu kifayah dahulukan. Begitu belajar bahasa Arab ila aina anta enggak penting. Tapi kalau at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatullah itu yang wajib kita ketahui maknanya. Itu kira-kira. Quran, wajib kita ketahui maknanya. Tapi omongannya orang TKW nggak perlu juga, itu juga nggak apa-apa. Nggak perlu, nggak penting. Bukan nggak penting sih. Itu fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Jangan kebalik-balik bahasa Arab. Jadi yang pokok itu yang mendukung agama itu fardu ain. Tapi kan yang masih jauh hubungannya ya fardu kifayah ke bahasa-bahasa lain. Yang kedua itu fardu ain, yang kedua fardu kifayah itu ilmu yang wajib diketahui oleh satu di antara komunitas muslim untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Nah, ini fardu kifayah. Kayak ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Tapi ada sekian, awas, pembagian ini bukan seakan-akan ilmu agama fardu ain, ilmu pengetahuan, ilmu kifayah, enggak. Ada pengetahuan yang bahkan bisa masuk kategori fardu ain. Contoh mengetahui arah kiblat. Itu kan pengetahuan sebenarnya. Tapi kan setiap muslim wajib tahu arah kiblat. Gak boleh sembarangan karena setiap pribadi kan fardu ain salat. Harus tahu kiblatnya ke arah mana. Nah, entah pakai kompas, entah pakai matahari, entah pakai apa. Gitu. Apalagi setiap orang pasti salat di rumahnya masing-masing. Harus tahu kiblat di rumahnya masing. Nah, itu contoh gitu. Tidak semuanya pengetahuan seakan-akan fardu kifayah semua. Di antara fardu kifayah ada yang paling pokok. Contohnya ilmu yang terkait dengan halal haram. Babi itu haram, clear ya. Tapi barang ini mengandung babi apa enggak? Itu ilmunya siapa tuh? Orang kimia. Ya? Di sini kita terjebak sekularisasi ilmu sejak lama, dan kita nggak sadar. Ada ulama, ada ilmuwan, ada ini orang kimia. Seakan-akan kalau ilmu pengetahuan, kalau tamatan UI boleh tidak jadi orang soleh. Dan seakan-akan kalau tamatan Madinah, UIN wajib jadi orang soleh. Seakan-akan begitu. Dan yang UIN seakan-akan nggak boleh bisnis. Seakan yang dari Madinah nggak boleh bisnis. Karena kamu akhirat jalan. Kita yang orang dunia bisnis. Ini terjadi sekularisasi, termasuk di pengetahuan. Karena ilmu ini ilmunya Allah SWT. Saya mau tanya, kira-kira dulu generasi salaf ya, kita kembali ke salaf lagi, sahabat. Kayak Abu Bakar itu ilmunya apa yang dimiliki kayak Abu Bakar itu?
Katakan pasti dia tahu Quran, betul ya, hafid Quran ya. Ilmu semua yang saya buka fardu ain pastilah tahu. Tauhid oke semua tahu karena Quran hafal, hadis. Tapi kira-kira dia punya ilmu pemerintahan nggak kira-kira? Dia tahu ilmu militer nggak kira-kira? Dia ilmu bisnis tahu nggak kira-kira? Dulu otaknya orang Islam itu nggak kebelah-belah kayak sekarang. Sekarang itu kebelah karena berkat sekularisasi pengetahuan. Ilmu Islam itu untuk akhirat, kalau ilmu pengetahuan untuk dunia. Padahal di dalam ilmu pengetahuan itu ada yang terkait langsung dengan halal haram. Contohnya ilmu kimia tadi. Contohnya yang lain-lain banyak yang terkait langsung. Masalah transaksi tadi itu yang menjelaskan bukan orang fikih. Itu orang bisnis yang menjelaskan. Detail bisnisnya suruh jelasin, fikihnya ngukumin. Nah, baru jadi perkara. Kalau detail bisnis nggak kuasai, nggak mungkin bisa ngukumin. Jadi ilmu fardu ain itu menjelaskan apa yang seharusnya, hukum apa yang seharusnya. Tapi barang ini itu hukumnya apa, itu bukan orang fardu ain yang tahu, bukan orang ahli tafsir yang tahu. Ini barang ngandung apa? Oh ini ada penipuannya Pak. Nah, itu kata penipuannya menentukan, bukan orang yang fardu ain. Oh iya Pak, ini ada data begini, mainnya begini nih. Di bisnis kan nggak gitu. Nah, jadi makanya ke depan itu usahanya yang paling ideal di setiap otak muslim ada fardu ainnya, ada satu fardu kifayahnya. Itu ke depannya. Bukan anak kita ke depan begitu. Jadi anak kita harus fardu ainnya masuk. Jangan ngikutin kita-kita. Baru fardu ain dimasukkan udah deket-deket pensiun. Pas bisa, pas sudah lengkap mati. Jadi nggak jadi deh, betul ya. Jadi anak-anak kita fardu ain dimasukkan, dan saya usulkan dimasukkan duluan, karena fardu ain itu berat, karena godaannya banyak. Kalau Anda mengkursuskan anak Anda bahasa Inggris, itu nggak ada setannya, nggak tahu sampai sekarang nggak ada setannya. Lancar tuh, dek kursus, iya. Begitu kursus tahfidz Quran, itu setannya banyak, males Dewi gitu, susah, banyak, benar nggak kira-kira? Begitu kursus bahasa Arab, saya tanya banyak. Sampai hari ini nggak ada yang tamat tuh bahasa Arab. Padahal Mandarin bisa, Jepang bisa, tapi kenapa begitu bahasa Arab nggak bisa? Makanya didahulukan di awal. Jadi fardu ain dimasukkan. Nah nanti fardu kifayah. Nah tren itu sudah mulai ada sekarang ya, dan saya bersyukur sekali tren ini ada. Karena ini barangkali generasi yang kelak bisa membawa Islam itu maju. Karena orang kalau nggak punya fardu ain, dia akan nggak punya dialek, terbatas sekali kemampuannya untuk kelola perjuangan ini. Misalnya gini, dia nggak punya ilmu manajemen, dia nggak punya ilmu strategi, bisa menangkan dakwah nol. Pengalaman saya, salah satu kelemahan para asatidz itu ternyata tidak kuasai betul strategi. Dakwah nggak pakai strategi, kayak garemin laut, capek doang. Pakai strategi, deal. Nah, itu mereka yang punya kira-kira gitu. Gak pakai manajemen, hancur. Itu contoh kecil aja dari ilmu sederhana. Apalagi yang rumit-rumit. Gitu. Jadi ke depan itu idealnya begitu. Nah sekarang kan sudah mulai ada gitu. Hafidz Quran, kedokteran. Mulai muncul nih. Kedokteran, hafidz Quran. Muncul. Tidak hafidz Quran, alim sekali, hadis, anak pesantren, ekonomi. Ketemu tuh mulai itu. Saya misalnya kemarin saya mahasiswa saya di statistik itu dari Asyifa. Kamu Asyifa? Pesantren masuk statistik. Keren kan? Keren. Gitu kira-kira ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya dia dari pesantren terus ingin mendalami fardu ain spesialis dia, ya nggak apa-apa, langsung ke Timur Tengah atau ke UIN atau mana saja. Boleh, nggak apa-apa. Itu nanti kan di atas itu kan bukan fardu ain lagi, kan? Spesialis bidang tafsir itu fardu kifayah sudah, bukan fardu ain. Fardu ainnya kan iman tadi, ya itu fardu ainnya. Jadi mau jadi kimia, mau kimia kedokteran, dia harus fardu ain masuk. Nggak ada alasan. Kan saya bukan orang agama, jadi boleh dong aku salah-salah sholatnya, gundul gitu, nggak boleh. Gitu kan? Nah, kalau nggak bisa begitu, harus ada kolaborasi yang baik antara orang yang dikasih karunia Allah ilmu fardu ain bergabung dengan yang dikasih karunia fardu kifayah. Katakan ya, yang tamatan Timur Tengah tanya sama orang-orang strategi, baiknya gimana?
yang tamatan Timur Tengah nanya ke komunikasi, gimana mengkomunikasikan pengajian. Serius. Ini gara-gara komunikasi kita ini nggak baik, geger-gember ya begini hasilnya. Coba kalau Anda melihat tayangan-tayangan yang keren-keren, orang mau masuk neraka aja Pak, itu semangatnya tak terkira membuat sebuah tayangan, betul nggak kira-kira? Itu kan mau masuk neraka. Lo masuk neraka serius-serius amat, gue surga juga serius-serius amat, betul nggak? Anda nggak tayangan dangdutan itu apa gitu yang ngawur gitu? Ada. Dibangun komunikasinya sampai ada ilmu marketing, ilmu brand, ilmu apa, wah gitu. Ya masa urusan akhirat ala kadarnya? Ya kalah. Itu kira-kira udah ketahuan sebabnya kita kalah di ilmu fardu kifayah. Misalnya gitu. Nah sekarang mulai ada sedikit kalau Anda mau salingsapa.com, itu salah satu entitas yang fokus urusan media. Bagus sekali hasil tayangannya. Ya tentu ya tidak sebaik TV-TV besar, tapi sudah bisa dinikmati daripada sekedar YouTube ala kadarnya. Pakai itu contoh. Jadi kolaborasi antar fardu ain sama fardu kifayah. Contoh gitu. Kita harus menjaga, kan fardu ain berkata, kita harus mendakwahi orang-orang di ujung pulau. Itu fardu ain berkata. Supaya bisa ke sana tuh gimana? Lah kan berarti harus ada kapalnya, harus ininya, dikaji sosiologisnya, dikaji antropologisnya. Ini yang nggak dilakukan. Seakan-akan dakwah itu nggak usah pakai sosiologi, nggak usah pakai antropologi gitu. Terus budaya masyarakat masuk, geber langsung tolak, diuber sama orang sekitarnya. Ada tempat saya Ustaz, diuber pakai benduk, langsung diuber. Salah masuk, yang sosiologisnya nggak dikaji, antropologisnya nggak dikaji. Fardu ain berkata, pokoknya saya harus bertindak ini. Itu kan fardu ain. Fardu kifayah nggak begitu. Ilmu praksis. Nah, ini kalau digabung itu keren banget. Nah, ke depan tuh makanya sudah mulai muncul istilah dari para senior-senior saya, ada namanya ulama syar'i dan ulama kauni. Nah, ulama kan dia sama-sama takut pada Allah Taala, cuman spesialisnya kauni. Ilmu pengetahuan, ada spesialnya syar'i. Nah kalau begini itu mengingatkan kita generasi awal itu begitu. Generasi awal kan begitu orangnya. Memang ada orang yang begitu dia hadis nggak ngerti bisnis, ada. Nah sekarang udah belajar bisnis, satu toko pun nggak berdiri, ya agak repot. Sekolah bisnis, tapi satu toko aja nggak berdiri. Nah, jadi belajar doang nggak punya ilmu. Sama saja orang belajar ilmu syariah, soleh pun nggak jadi. Dia belajar ilmu sholat, tapi sholatnya nggak tegak, sama aja. Oke, sampai di sini. Terakhir, poin terakhir, supaya bisa mencapai maqam ilmu. Satu, caranya kita membuat tradisi keilmuan, menguatkan tradisi keilmuan. Mulai baca, mendengar kayak begini, diskusi, menulis, mengajar harus menjadi bagian hari-hari. Kabar buruknya, bacanya kita ini masih sangat rendah. Di Asia Tenggara aja paling rendah jam bacanya. Sama Malaysia jauh, sama Singapura jauh. Kita harus mengejar. Kita punya jam baca yang sangat sedikit. Itu sampai ada guyonan. Kalau Anda ingin ngantuk, bukalah buku. Jadi buku itu ternyata cara paling ampuh membuat mata kita ngantuk. Kalau ingin melek, maka lemparlah buku, langsung melek. Sama kalau Anda ingin ngantuk, datanglah ke khutbah Jumat. Nah, itu juga cepat. Cara kalau Anda ingin tidak ngantuk, datanglah, masuklah ke Metro Mini, pasti langsung langsung bangun karena istighfar, karena Metro Mini nyetirnya luar. Jadi terjadi ya tradisi keilmuan yang tinggi. Dengan harapan kita bisa mencapai maqam ilmu. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.